Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Revaldo, NPM 1852011029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum tata negara. Materi hukum tata negara tersebut menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atas dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkat-tingkatnya, yang masing-masing menentukan wilayah dan lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara juga disebut dengan staatsrecht. Sedangkan dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut dengan droit constitutionnel, atau dalam bahasa Inggris, constitutional law. Hukum tata negara sendiri dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas prinsip yang berlaku, sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat atau tempat tertentu. Berikutnya, metode pendekatan dalam mempelajari hukum tata negara. Salah satunya dengan mempelajari masalah-masalah ketatanegaraan sekaligus ditelusuri melalui 3 macam pendekatan, yakni filosofi, yuridis, dan politis. Sedangkan menurut Titik Triwulan ada 4 pendekatan, antara lain: yang pertama, pendekatan yuridis formal; yang kedua, pendekatan filosofi; yang ketiga, pendekatan sosiologis; dan yang terakhir, pendekatan historis. Berikutnya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Beberapa hubungan hukum tata negara dan hukum dengan ilmu-ilmu lainnya. Hubungan hukum tata negara dengan kedudukannya. Yang pertama, ilmu negara merupakan pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Berikutnya, ilmu negara, ilmu teoritis ilmiah yang akan dipraktekkan dalam hukum tata negara. Manfaatnya dapat dilihat tugas ahli hukum. Yang kedua, dapat dilihat dari kajian. Maksudnya, tugas dari ahli hukum ilmu negara sebagai penyelidik dan hendak mendapatkan kebenaran-kebenaran secara objektif. Ilmu negara dapat melaksanakan hukum, sedangkan hukum tata negara sebagai pelaksanaannya. Yang berikutnya, yang dari objek kajian, ilmu negara, objek penyelidikannya adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara pada umumnya. Sedangkan hukum tata negara, objeknya adalah hukum positif. Berikutnya, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum yang bersifat formal dan material. Bentuk hukum yang bersifat formal yaitu hukum yang dikenali dari bentuk-bentuk formalnya, dengan mengutamakan bentuk formalnya, dan sumber norma hukum itu harus mempunyai bentuk hukum yang tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Sedangkan hukum material adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang kedudukannya sebagai dapat dikategorikan sebagai isi dari ketentuan yang berlaku umum, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hidup yang melekat di masyarakat. Sumber hukum yang termasuk sumber hukum dalam artian material ini diantaranya: yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara;
Dua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Adapun sumber hukum dalam arti formil, yaitu satu, hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Yang kedua, hukum adat ketatanegaraan. Dan yang ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan. Dan nomor empatnya, jurisprudensi ketatanegaraan. Yang nomor 5, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Dan yang terakhir nomor 6, doktrin ketatanegaraan. Konstitusi, yaitu pengertian konstitusi adalah istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi mempunyai dua makna, yaitu sebagai ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang yang peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, berbagai kekuasaan, wewenang, badan pemerintahan. Konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan grondwet, yang diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Grond artinya dasar dan geset artinya undang-undang. Dari ranah tradisi civil law, Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi. Antara lain, konstitusi dalam pengertian politis, sosiologi, konstitusi dalam pengertian yuridis, dan konstitusi dalam arti undang-undang tertulis. Pembagian dan klasifikasi konstitusi. Cassirer mengklarifikasikan konstitusi ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, written and unwritten. Yang kedua, rigid and flexible. Yang ketiga, supreme and subordinate. Keempat, federal and unitary. Ya, demikian beberapa pengertian materi hukum tata negara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.